Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pada hari Minggu pertama di Mabes Raudatul Haddad Tajur Halang Bogor tanggal 5 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masih pasal bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah Ta'ala itu banyak ujiannya, banyak cobaannya ya. Aduh, kita nggak ada HP-HP-nya, cobaan kita. Kita bisa makan nasi uduk, nggak ada bom ya, nggak ada kerusuhan, nggak ada ini dan sebagainya. Enak banget, sampai di majlis saya bisa tidur. Ya, sampai di majlis saja bisa tidur. Ya, sampai dia biasakan ya, bawa nafsu kita dengan tidur mulu, jangan. Nggak jadi orang kaya kita, nggak bakal berhasil. Kita lawan hawa nafsu kita. Bukan sekarang, Anda dari dulu gitu. Kalau dari tugas, Anda nggak tidur, walaupun kurang tidur. Dari berapa malam misalnya nggak tidur, pagi udah jalan lagi, malam jalan lagi. Hasilnya ada, bukan sekarang. Kita ini manusia-manusia yang selalu sekarang gitu. Paham nggak? Ini manusia instan gitu. Padahal Allah Ta'ala akan memberikan pada ada waktunya masanya. Tapi dilihat dulu keistiqomahan kita, kesungguhan kita pasti pada saat itu. Kalau kita nurutin hawa nafsu, maunya tidur, maunya ngejogrok, maunya apa lagi sekarang kaum rebahan, maka nggak jadi apa-apa. Percaya deh. Ya, lalu udah lakukan semua. Makanya ketika udah berjalan gitu enak. Wah, lu mau ngaji, nggak mau ngaji, syukur. Paham ya? Oh, sekarang begitu. Ini nggak datang nih. Yang ini ntar sebutin nanti rekamannya nggak di sini, dari fitnah, khusus buat majlis. Ya. Jadi apa? Ini malam hari bulanan datang sayang. Ini nggak doa seperti doa di bulanan ya. Mingguan aja nih nggak doa. Ya, malam Rabu kan selesai udah alhamdulillah. Kemudian di majlis-majlis yang lain yang Anda datang pakai doa gak nih? Nggak ada doa, ngaji, doa sih ada maksudnya, tapi selesai udah. Tapi kalau bulanan, Anda kan hatamin Quran. Sendiri loh. Anda nggak dibantu. Kadang-kadang udah tinggal 3 hari masih 10 juz karena Anda sibuk gitu. Tapi Allahumma bisa 3-4 juz sehari, yang sehingga Anda bisa nyusul. Itu semata-mata Anda jalanin semuanya itu baca Quran, bukan buat aneh.
Paham nggak? Bukan semata-mata buat ane hadiahkan buat hadir yang bulanan. Paham tuh ya? Ane hadiahkan buat hadir yang bulanan, buat yang hidup maupun yang meninggal dari orang tua ini. Kok bisa begitu? Ya ente hadir kan tadi Anda baca apaan? Saya nggak tahu artinya sih. Ini doa Hunmul Quran tadi, sekarang doa arwah, ane hadiahkan buat inti. Kenapa? Kan inti hadir kan, dapat doanya nggak? Dapat kan. Nah, kami yang hadir pada sayang. Dan ane bingungnya kan itu seminggu sebulan satu juz ya. Masih banyak ini panggilin buat ngatamin. Coba bayangin. Paham nggak ini omongan aneh? Itu lebih sibuk dari aneh. Mungkin lebih sibuk kali ya, nggak tahu ya. Mungkin itu lebih sibuk kali. Sholat tahajudnya Masya Allah, sholat 5 waktunya Masya Allah, nyari duitnya itu lebih sibuk dari aneh. Anda tahu, nggak perempuan sama juga, mesti dipanggil dulu. Ini udah hatam belum nih? Udah hatam belum nih? Mesti kita kasih hataman itu tuh hari itu juga atau dua seminggu hatam. Ya kalau habis hatamin lagi begitu. Paham ya? Ini bukan perintah guru, bukan perintah di WA, bukan. Ini perintah Allah, kita disuruh baca Quran, perintah Nabi. Untuk nggak jadi wajib hukumnya. Kalau wajib kita berdosa kepada Allah. Kayak seperti sholat yang wajib dilakukan sehari semalam 5 waktu. Dan ada keterangan misalnya baca Al-Quran wajib hukumnya walaupun 1 ain dalam tiap waktu. Dosa gak kita? Karena kita gak mengerjakan. Pikirin dari kiri kita. Masa iya 24 jam gak ada waktunya kita? 1 juz sebulan masih dipanggilin. Sehari 1 juz kita gak bisa. Apalagi maksudnya sebulan 1 juz saja kita mesti dipanggilin. Bagaimana 1 hari 1 juz? Itu belum terbaca selawat 1000-an, 2000, 3000 selawat. Belum baca Quran. Makanya orang-orang sekarang nggak berlaku begitu, nggak ngalamin begitu. Makanya ketika ada orang hatam Quran sehari, langsung otaknya mencela. Itu orang-orang hina begitu tuh. Nggak tahu daging apa yang haram yang dia makan, sehingga otaknya kotor, lisannya kotor. Ada orang punya kelebihan langsung dihina pada orang terdahulu. Dan nyata itu di kitab. Kenapa? Karena dia 1 hari aja, sebulan aja belum mampu 1 juz. Ketika ada orang yang mampu menghatam Quran sehari dihina. Apalagi lebih dari itu. Itu namanya keberkahan waktu. Jadi orang yang diberi keberkahan waktu tuh, ya Allah. Ya. Rasulullah SAW dikasih waktu saat dong sebentar. Tapi ngalamin, tapi Isra Mi'raj tuh. Dari Isra-nya dan Mi'rajnya semua dialamin. Karena berkah waktunya. Dan diperhatikan bukan begitu, bukan. Seperti biasa, tapi hanya ukuran 2 jam ibaratnya. Paham ya? Ada yang diperkecil sama Allah Ta'ala, itu kekuasaan Allah. Bukan cerita wali, cerita ulama, cerita mujizat, kemudian membesarkan hambanya. Bukan semata-mata membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi. Tidur di goa 309 tahun. Nyatanya dari mana? Rajanya udah mampus. Ya rajanya kan zolim, jadi kita bilang mampus, mati dah. Udah bahasanya kasar lagi. Ya, TikTok. Mati dia. Ya, meninggal. Iya, bahasanya gitu kan, takut di ini. 309 tahun berganti-ganti. Paham nggak? Duitnya udah nggak laku. Kenapa harus dibuktikan begitu? Karena mereka yang tidur nggak ngalamin 309 tahun. Bayangin, paham nggak? Alamnya 309 tahun. Tapi beliau ini yang tidur nggak ngerasain 900. Tahu nggak inti kalau ngerasain lama apa? Kayak begini, kita tidur lama ya perasaan nih. Ini mandi jenggotan lagi panjang banget. Begitu nggak dalam riwayat? Enggak, tetap seperti inti tidur siang. Itu ada ini kan 7, ada yang 9, ada yang bilang 7. Taruh 9 atau 7 orang lah. Lu enggak, kita setengah hari. Ada yang mengatakan 1, enggak, paling 2 jam, 3 jam. Mereka berdebat tuh. Enggak berdebat itu, oh kita 500 tahun kali, 100, 10, 20. Enggak ada yang berdebat begitu. Antara setengah hari atau 1 hari full. Paham ya? Inti ngalamin kan tidur siang, atau tidurnya dari jam 12 malam, jam 5 bangun. Segitu, inti ngerasa segitu yang dialami Ashabul Kahfi. Lah bentuk mukanya nggak berubah. Idih, gitu, jenggol sampai 3 meter. Yang tidur kita berapa nih? Nggak ditandakan, mereka nggak tahu. Makanya mereka perut lapar biasa. Inti kan bangun tidur gitu, lapar. Nyari nasi uduk. Tahu duitnya nggak laku. Gua kampungnya udah berubah, semua udah berubah. Kayak inti biarat ini mau nyari motor Honda gitu, motor Honda udah nggak ada. Udah motornya terbang. Bang nggak? 300 tahun.
Yang ketika ente ngumpet doa nggak ada motor, pas ngeliat kan 1900 700 belum ada ya. Ya 1700 belum ada. Pas ente keluar di tahun 2000, udah ada mobil, ada motor, kaget ente di situ. Mimpi gue nih ya. Baru gue tidur, bangun-bangun udah berubah. Di situ tandanya mereka. Bukan mereka yang berubah. 309 tahun. Tapi mereka ngalami sedikit dipersempit sama Allah Ta'ala. Ada lagi manusia yang diperlebar. Inti ngerasain sejam, dia ngerasain seperti bagaikan sehari. Tapi balik ibadah. Makanya dia bisa ngerjain baca Quran, bahkan hatam Quran tiap hari. Sholawatnya ribuan. Bukan Al-Quran ditungkulin kalau Betawi bilang tuh. Kita begitu kali. Enggak. Baca Quran, dapat satu hataman. Satu Quran 30 juz, dapat baca Al-Quran, baca sholawat, ngurusin umat, ngurusin istri, ngurusin anak. Kita di mana? Taklim susah, baca Quran kagak, diajakin sebulan sekali belum tentu 1 juz hatam. Itu mesti kita pikirin dosa apa yang kita perbuat sehingga waktu Allah tarik keberkahannya. Buat kebaikan gak ada waktu aja habis. Tapi buat yang lain-lain, kalau kita datangin yang nggak datang mungkin malas ngaji atau apa, kita ke rumahnya, lagi stroke. Mudah-mudahan begitu. Dengan sekalian ada bukti sama Allah Ta'ala Anda nggak berdosa. Tapi daripada ternyata waktunya dia lebih luas dari kita. Kita tidur cuma dapat 3 jam, 4 jam tiap hari, dia dapat 7 jam, 8 jam. Paham nggak? Ternyata dia lebih luas waktunya dari kita, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Lu paham nggak nih ngomongan gue? Paham ya? Waktu dia lebih luas dari kita, senggangnya, tapi berbuat untuk agama, lebih sibuk kita daripada dia. Mestinya kan terbalik, mesti dia lebih sibuk, karena waktunya luas. Lu mau tuh aja lu, jual kagak. Pertanyakan sama diri kita, Anda nggak pernah mau nyalain orang kan Anda dulu, Anda nggak pernah mau menghina orang, mencela orang. Untuk ngebuka kita punya diri. Makanya di zaman sekarang nggak ngurusin diri, ngurusin orang mulu. Hina mulu orang, bully orang mulu, nyari kesalahan orang mulu. Hebat orang sekarang, nggak pernah nyariin dirinya sendiri. Buka nih aib kita, koreksi diri kita. Sejauh mana kita berbuat buat agama kita, minimal buat diri kita nih, diri kita sama Allah Ta'ala. Kapan baca Qurannya? Menghina orang-orang yang Masya Allah, yang baca Qurannya, hatamnya belum. Udah habis Quran lagi. Baca hadisnya, baca kitabnya, nggak tinggal tiap hari. Pelan-pelan. Kalau bisa kita jalankan berarti ada keberkahan waktu. Ngaji bisa tiap minggu, alhamdulillah. Kalau bisa tiap hari ada waktu buat ngaji. Buat nuntut ilmu nih ya, buat nuntut ilmu. Ada buat baca Quran. Enggak 1 juz, minimal 1 ayat. Baca sholawat minimal 1000 tuh 10 menit. Itu baca sallallahu alaihi Muhammad, coba sallallahu alaihi Muhammad 10 menit 1000. Cari waktu. Main PS 1 game. Main bola 10 menit. Ngulang mulu. Iya, ngulang mulu. Padahal temennya cuma 3. Gue lagi dong. Begitu. Dunia begitu. Seakan-akan dikasih waktunya luas. Hati-hati. Manusia untuk dunia dikasih waktu yang luas. Kalau agama dia merasa sempit waktunya. Hati-hati. Tapi berbahagialah ketika buat agama kita dikasih waktu luas. Bisa kesini, bisa kesini, bisa kesini, bisa kesini. Gak perlu murid bilangin mau ngaji ini khidmat, gak ada. Catat namanya. Ya, semuanya Anda catat muka-mukanya. Nggak pakai nama, Anda sih ingat aja. Allahumma, nggak bakal Anda datang urusan-urusan apapun juga. Mau putus-putus kilang nggak apa-apa. Ya, nggak perlu. Sementaran juga megang duit banyak. Ya, yang perlu dia sama agamanya. Kita ngajarin yang baik buat dia. Ya, kesian. Kalau ada apa-apa jadi butuh kita, nyari kita. Enggak, sampai dia punya anak, punya cucu, nggak usah cari yang lain, bukan mutusin hubungan, nggak cari yang lain. Kan dia sibuk tuh sama dunianya. Dia perluin sama dunia. Cari yang sibukin sama dia. Paham nggak? Lagi senang, dia nggak butuhkan kita. Ketika susah, dari kita. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, pacarnya meninggal. Nggak ada. Urusin diri sendiri. Bagus kalau bisa ngapanin diri lu sendiri. Anda nggak pernah pikirin Anda mau meninggal di mana? Enggak, ada Tuhan Allah Ta'ala. Nyari orang, enggak ada. Sampai anaknya, cucunya. Anda dikasih pelajaran. Anda meninggal, tempat Anda ngajar. Allahumma. Enggak usah terjadi fitnah. Ini umum masalahnya. Enggak, ada di rumah, Anda nggak kemana-mana. Tadi ngajar tetap. Ya.
Paham tuh ya? Orang baik sih tetap aja orang baik. Tanpa pertolongan banyak orang-orang yang hebat yang meninggal nggak ada yang tahu. Meninggal nih di laut, meninggal nih di ini, nggak ada yang tahu. Orang-orang hebat meninggalnya nggak bakal. Al Gore nih mau kalau bisa meninggal nggak ada yang tahu. Kalau lu kan biar orang tahu minta ditahlilin, nggak perlu amal ibadah lu nggak ada percuma. Tahlilin 7 hari. Kalau yang tahlilnya pada ridho yang datang cuma nyari bongsang, cari makan, yang banyak kan begitu, terang-terangan aja. Ngaji susah. Ya, enggak selesai. Kalau datangin niatnya tulus. Kalau nggak niatnya tulus, amal ibadah inti, amal jariah inti, banyak sodako, banyak sholat malam, banyak baca Quran, itu yang bakal nolong inti di akhirat. Punya anak, didik yang benar, itu bukan ngandelin dari orang, jangan. Ya, ngalung-ngalunderin orang inti, orang baik, orang kenang, pengkhianat semua siapa yang mau ingetin dia? Ya lihat orang-orang dunia selesai, habis sudah, nggak ada yang ingat sama dia. Dunia ngaji yang benar. Ya, itu udah kasih baik kok buat jalannya dia, buat kebaikan dia, biar ada kepeduliannya. Baik, ya. Jadi yubtalal murid bil fagar wal fagoh. Ini anda ulang-ulang wadikol ma'isyah. Karena ini ngalamin kita. Nggak semuanya tuh orang yang berjalan di jalan Allah, orang-orang yang ibadah, udah tahajud, udah ningkatin deh amal ibadahnya, lantas kemudian langsung dapat. Ini dunia, inget ya. Nggak begitu Allah Ta'ala. Itu bukan transaksi yang begitu, jual beli. Untung langsung enggak. Allah Ta'ala kadang-kadang itu diuji. Apa ujiannya? Fagar di urusan dunia. Paham ya? Ini udah berulang-ulang. Dan diingetin kita. Kita siapa sih? Ente berbuat apa sih sama agama? Kan kita belum apa-apa. Mungkin banyak dosa kita sama Allah Ta'ala. Sama makhluk-makhluk. Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang tertinggi, makhluk yang sangat mulia, yang dipuji-puji sama Allah Ta'ala. 3 hari gak makan. Ini sini dikasih tahu. Ente 3 hari aja gak pernah gak makan. Masih gak syukur sama Allah Ta'ala. Ya. Paham di situ ya? Kadang sebulan di rumah Nabi gak ada segenggam juga beras atau jagung atau gandum yang biar bisa dimakan. Bukan Nabi aja, sekeluarga. Sepatutnya beliau-beliau yang mesti lebih berhak makan ketimbang kita yang hina, yang selalu durhaka sama Allah Ta'ala. Tapi gak pernah Rasulullah menyumpah atau sahabat-sahabat, jangan Rasul kedauan sama kita, ulama-ulama. Cukup belum makan dengan orang lain ya. Kalau kita kan enggak, dosa apa sih aku ya Allah, padahal aku sudah ningkatin ibadah kok begini aja. No, orang pada maksiat kok nggak kena sih azab ya Allah, kenapa mesti gue? Allah diprotes. Kayaknya nggak ada keimanan kita nggak ningkat. Ngurusin orang mulu, hisap diri kita. Ya, semakin inti tahu nggak ada yang jelek sama Allah Ta'ala. Padahal itu begitu untuk meningkatkan derajat kita dan mencuci dosa-dosa kita. Orang-orang yang diberi kenikmatan dia jauh sama Allah Ta'ala itu istidrat, Allah ulur. Tapi pada saatnya Allah akan tanya nikmat-nikmatnya sama dia. Kalau ngerti. Nah baik, lanjutannya. Wa iyyaka wa summal ghatil. Wa iyyaka wa summal ghatil. Awas kamu, hati-hati kamu. Summal ghatil. Racun yang mematikan. Racun yang membunuh. Dikasih tahu nih, hati-hati nih. Ame racun yang membunuh. Ini tahu racun membunuh kan? Apa namanya? Ya obat tikus, racun tikus. Paham ya? Pedang. Bukan, ini hati-hati dengan racun yang membunuh. Apa yang racun yang membunuh? Wahua adalah, dikasih tahu nih Ame Habib Abdullah bin Al-Haddad. Adalah wahwa an tastaga ila tana'um bid dunya wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha wa taqbital mutana'imina biha minan nas. Awas kamu, awas dari racun yang mematikan. Apa itu? Engkau senang, engkau rindu, engkau ingin banget kepada kenikmatan di alam dunia. Dikejar-kejar, itu orang yang ingin menikmati dunia. Paham ya? Dikejar-kejar sampai ninggalin taklim, ninggalin ibadah, ninggalin sholat dan sebagainya. Hati-hati kamu. Ya, kerinduan yang sangat kamu untuk menikmati daripada kenikmatan dunia dan gemar kepada bersedap-sedap, merasakan bermesra-mesra bisyahawatiha dengan syahwatnya, syahwat dunia, keinginan dunia. Wa taqbitul mutanaimin biha minal naas, dan engkau iri, engkau dengki, engkau iri kepada orang yang telah diberi nikmat Allah Ta'ala dari golongan manusia. Iri, nggak boleh orang punya nikmat gimana gitu ya.
bahasanya kotor akhirnya kadang-kadang. Paling kagak di hatinya, orang udah punya mobil lah, itu orang udah punya bini aja, padahal ganteng-gantengan gua. Ya, padahal itu tuh nikmat dunia. Ya. Nggak ada, makanya rapi kalau ikutin Habibuna Muhammad SAW, ya sahabat, lihat ulama-ulama, ya nggak bakal menyakitin tetangganya, nggak nyakitin istrinya, nggak nyakitin suaminya. Orang belajar tuh begitu, semakin bijak. Ya. Fasaufa yus'aluna an naimiha. Nih sadarin, inti hati-hati tuh racun yang membunuh, yang engkau tuh mau lihat orang syahwat segala macam nih nikmat dunia, kita sadar itu semua bakal ditanya dari kenikmatan. Kalau tahu dasarnya banyak ditanya, inti mendingan nggak mau. Nih ibaratnya yang anda bilang masuk ke supermarket ke pasar, inti cuma ngeliat doang, emang duit orang, kagak megang duit, berani doang masuk supermarket, nggak apa-apa boleh, dilarang nggak? Pernah inti diusir di salah satu supermarket karena inti nggak megang duit? Enggak kan? Ditanya nggak? Anda punya duit? Enggak kan? Masuk aja. Keliling doang, nyari dingin, mau buat tiker deh. Ke Bang Adem sama anak bini. Adem alhamdulillah 2 jam muter. Tapi inti nggak punya keirian. Paham nggak? Nggak punya nikmat iri sama orang. Paham ya nih? Belum aja enggak ada urusan orang bawa trolinya bertiga ini. Enggak. Atau perempuan kagak udah blank, tau gak blank ibaratnya kayak orang keder, blank aja gitu, cuma numpang lewat gitu doang, keluar ditanya gak kasir, enggak. Coba hidup begitu deh, kagak masuk ke dalam punya orang yang dorong ini bener gak? Ada nih, yaudah bisa beli itu lagi, ya boleh aja, cuma jangan jadi sandaran. Inti tahu nanti ketika di kasir dia ditanya gak? Paham ya? Kemudian harus bayar gak? Dia harus bayar seharga yang dia ambil. Begitulah kalian sama Allah Ta'ala. Kalian akan ditanya dengan apa yang kalian telah diberikan sama Allah Ta'ala. Yang kalian udah ambil. Mobil, rumah, istri, semua bakal ditanya. Tapi bilang gak ditanya. Gak usah lihat-lihat orang. Oh kiai duit. Sekarang begitu. Sampai yang rubuh rumahnya. Yang pesantren ini mudah-mudahan Allah ini. Bukan gak ada bela sungkawanya. Jadi ketemu mobil yang ringsek, ya meninggal, ada mobil yang ringsek, mobilnya Mercy. Jadi omongan, lihat manusia iblis ngomongan, jahat banget. Orang lagi duka, kiai, anak murid disuruh kerja, anak murid disuruh ini kiainya pakai Mercy. Urusan apa yang lo? Emang dia boleh nyolong? Nah yang nyolong lo nggak omongin, itu tanda orang kalau taat sama Allah Ta'ala kenikmatan dunia dikasih. Kalau inti belum dikasih, Allah lebih tahu daripada lu orang, lu manusia, hamba Allah. Kalau lu dikasih biasanya songong, makanya Allah baik gak dikasih. Syukur sama Allah kalau dikasih. Wah, nih, kasih dunia. Siapa itu? Oh, bekas guru. Lo lihat yang belum dikasih aja begitu pada hilang. Hianat, belum dikasih apa-apa. Makanya dari awal tegas sudah, mau ikut enggak sudah. Cari guru yang lain, cari Habib yang lain, cari kiai yang lain. Oh nggak butuh murid. Lu pikir gue murid banyak jadi kaya? Enggak, kekayaan dari Allah bukan dari murid. Itu orang-orang sekarang. Makanya kita terlalu banyak dosa, banyak bukan ujian kalau kita banyak teguran. Ya. Itu pikirin tuh. Jadi itu di situ ditanya tuh nikmat-nikmat yang ada. Nah itu jadinya jangan sampai jadi racun tuh. Ya, yang membunuh kita tuh kenikmatan orang. Akhirnya kita mau punya yang seperti itu. Akhirnya ngapain? Nyari jalan pintas sesuai keadaannya. Kalau pejabat, paham ya? Ngoplos. Nah karena inti nggak punya modal kerja juga kagak, ini kagak, cuma berani nyali. Akhirnya megang apa? Berarti ngapain? Itu lu pada tahu jalannya. Cuma lu nggak berprofesi begitu aja. Kenapa? Karena lu punya iman. Paham ya? Ada yang parah lagi bininya dijual. Dijual bininya. Paham ya? Dijual. Tuh bini mau lagi. Karena perut. Tapi kalau dibelajar nggak begitu. Dia lebih girang ketika lapar. Kenapa? Dosanya dirontokin sama Allah Ta'ala. Lu orang-orang hebat mauan lapar. Paham nggak? Ani ngomong doang. Kagak, kita semua ngalamin yang begitu. Tapi nanti pada saatnya ada kesenangan yang Allah berikan. Wa yuhasabuna alama asabuhu wa tamata'u bihi min syahawatiha.
Ya, udah ditanya nikmat-nikmatnya akan dihisap dengan apa yang telah menimpa mereka, yang mereka dapatin. Dan mereka bersedap-sedap dengan syahwatnya. Itu semua bakal ditanya, nggak ada yang lolos. Inti jangan takut. Paham ya? Ini masalah nikmat. Begitu juga orang yang jahat sama kita. Orang yang zalim sama kita, jangan takut. Jangan itu mau balas, jangan takut. Lain lagi kalau udah perang sabilillah, ceritanya lain lagi. Paham nggak? Lihat kehidupan Nabi, sejarahnya, maka belajar sejarah. Ada perang Badar, ada perang ini. Itu karena mempertahankan agama, bukan pribadi. Kalau masih ditangani. Tenang aja, ada Allah. Jahat sama ente, ada yang balas Allah Ta'ala. Gak usah ente yang balas. Paham ya? Tapi kan dia mau bacok, gue bacok lain lagi di depan ente. Enggak. Namanya membela diri, sekalipun depan orang Islam, bahkan nggak dosa, ada hukumnya kok. Ya, paham tuh ya? Bedain. Kalau cuma katanya dia nggak demen, biarin aja. Oh, jawaban Imam Syafi'i pada orang yang nggak demen, yang nggak ini, jawabannya sungguh-sungguh indah. Orang-orang hebat. Ya. Kadang-kadang dikasih duit. Alhamdulillah, gue nggak tahu kalau gue punya aib begini. Lu yang buka aib gue begini tuh. Kalau kita kesel, paham ya? Gitu misalnya, itu sih besok begitu. Kalau dengar begitu aneh girang, kita minum duit kalau bisa. Alhamdulillah ditahu aja maksiat gue nggak tahu. Alhamdulillah dari sini gue bisa istighfar gara-gara dia. Yang selama ini dia nggak tahu. Paham nggak? Besok tuh bininya ada 3 tuh. Wah, alhamdulillah girang banget. Belum ada, lu cari ini cepet. Ya orang jangan bawa nafsu. Hidup udah susah, lu pikirin tambah susah yang bikin susah kan karena hati kita yang sempit. Lihat kakek-kakek kita hidupnya senang-senang aja, padahal dijajah Belanda, dijajah Jepang. Ya, cerita-cerita sungguh indah. Walau annaka araftal masyaq allati yugasin, ini bahasa kiasan, Allahu Akbar ya. Walau annaka araftal masyaq allati yugasunaha wal gusus allati yatajarraunaha wal gumuma wal humuma allati fi qulubihim wasudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bihifdhiha. Ya. Walau annaka araftal masyaq, andai kata mereka nih, engkau ya, bahwasanya engkau araftal masyaq, mengetahui, kenal yang namanya kesulitan, kalau kamu tahu tuh, ya, ini bahasanya, inti biar paham ya, ntar capek gue nerangin lo nggak paham lagi. Ini Masya Allah. Ya. Inti rasain deh, segimana sulitnya gitu. Ya. Jika engkau mengetahui bagaimana sulitnya kesulitan, ya, kesulitan yang mereka nih yang nyari dunia nih, kan tadi nih lagi ngajarin nih pertama nih kan kita supaya sabar, paham nggak ya, nerima keadaan yang begini, kemudian kita kasih tahu hati-hati racun yang mematikan nih, yang kita ngelihat nikmat orang, sadarin tuh nikmat banyak bakal ditanya, kalau ente tahu bakal ditanya begitu, ente bersyukur dengan keadaan yang sekarang, paham ya? Tapi ntar kan kalau misalnya dikasih kaya, ilmunya lain lagi belajar. Kalau belajar kan maka berhenti. Ketika ente jadi orang kaya, tahu ilmunya. Ketika sakit, tahu ilmunya. Ketika dikasih susah, hidup, tahu. Jadi bapak, tahu ilmunya. Itu agama tuh ngajarin kita. Kalau selama berpatokan Nabi Muhammad SAW. Happy. Bukan di Islam tuh ngajarin kita nggak boleh jadi pejabat. Nggak boleh jadi presiden. Nggak boleh jadi polisi. Nggak boleh jadi ustadz. Enggak. Jalanin profesinya masing-masing. Tapi pegangannya apa? Agama, ajaran Habibuna Muhammad SAW. Rapi gak kira-kira? Rapi. Jadi gak usah nyalin si Fulan. Si Fulan tuh oplosan begini. Karena di pejabatnya situ, bagian situ. Lu juga ngoplos? Hah? Lu juga geser tanah orang? Lu hianat? Dikasih duit sampah, bayar sebulan mestinya tiap minggu, sampai 2 minggu, 3 minggu belum diangkut-angkut juga. Apa gak hianat begitu? Paham nggak? Itu kehidupan kita hianat. Kita hianat sama bini kita. Bini kadang-kadang hianat juga sama lakinya. Dikasih duit 100.000, 20.000 buat belanja, 80-nya buat arisan. Ngomong kagak sama laki. Misal ada, kalau bini kita sini alhamdulillah kagak. Ini kan streaming. Biarin aja. Bukan nyinggung siapa-siapa. Kalau kena kita mestinya sadar. Jangan nyalin ustadz. Jangan nyalin aneh kalau orang banyak kena. Kok usah tahu? Karena gue ngalamin duluan.
Ya, ngalamin dalam hal-hal yang kita lihat dalam keadaannya. Gitu. Udah. Makanya jangan sibuk nyari aib orang. Aib kita banyak. Karena kita lihat, karena yang kita nggak demen aja sama. Ya, itu kan bahasa-bahasa begitu. Makanya setelah kita tahu begitu, kita alhamdulillah, udah segini yang kita dapat. Kemudian kalau kamu tahu, kenal kesulitan-kesulitan yang mereka nih, yang nyari dunia tuh yang tadi disebutin, mengupayakan, yang sedangkan tuh tersedak, mereka punya apa ya? Punya kerongkongannya, tersedak. Tahu gak inti kalau makan tersedak gimana? Enak gak? Itu sebenarnya nyesek, mereka nyari-nyari dunia. Emang kata lo gampang? Emang lo kata dijaga lilin? Hah? Banyak kan nonton film lo. Kan dulu ngaji ada kata kehilangan itu ya ingat ya, dia nggak ngaji lagi. Itu begitu tuh. Ngaji. Kampung kita katanya kehilangan duit mula tuh. Ya udah, rumahnya bikin pengajian. Terus saya umumin. Kalau masih hilang juga berarti orang yang ngambil. Tapi kalau udah berhenti, benar ya Toyo ASI. Kan Toyo sama Toyo nggak bakal berantem. Karena wilayahnya udah gue pegang. Ini belum masuk ada ya. Tahun berapa itu ya? Lupa deh. 15 tahun yang lalu kali ya. Itu 10 tahun yang lalu. Nah ada lagi udah. Berarti lu diambil tuyul. Lu orang miskin tuyul. Tahu juga tega banget lu. Lu kebangan aja banyak. Paham gak? Kesimpulan aja no. Yang tukang korupsi duitnya pada banyak. Korupsi itu kan duit panas. Kenapa tuyul doyan sama duit halal yang kita ngambil, ngapa nggak duit panas? Masa iya? Orang panas doyannya duit panas. Oh iya, lo kebanyakan makan hoax sih. Ya. Artinya tuh orang nyari duit tuh capek. Paham nggak? Inti mau kayak dia tapi hasilnya doang. Kalau mau kayak dia, inti kerja begitu kayak dia. Jangan hasut doang gitu. Artinya dikasih tahu, kalau inti tahu tuh betapa sulitnya tuh yang namanya mereka upayakan tuh, nyari kenikmatan dunia tuh bukan gampang. Maaf ya, dia punya bini di rumah, dia mau main PSK, emang tinggal nggak bisa, sulit. Dia mesti ngendap, mesti diem, banyak berbohong, capek, dilema. Jangan main PSK, inti mulai demen sama orang juga gelisah. Hah? Hehehe. Lo maling, gua raja maling. Ya. Apa Ki? Lu mau? Banyak nih stok. Apaan dodol? Capek mereka. Gumung wal humum, gundah gulana di punya hati tuh, ya farijal ham ya kasyifal. Sama orang maksiat tuh, sama. Ini orang korupsi megang duit ratusan miliar. Banyak kan? Inti mau kayak dia. Pusing dia. Dak dikduk, ketangkep. Karena yang nangkepnya sama, ya gampang. Tapi kalau nangkepnya orang yang adil dan bijaksana, selesai itu urusan. Paham ya? Gelisah mereka. Fi qulubihim, di hati mereka, wasudurihim, sama di batin mereka. Fi tolabid dunia, dalam urusan mencari dunia sulit. Inti jangan simsalabim, enggak. Jadi inti jangan ikutin dia, enggak usah. Udah alhamdulillah. Makanya itu kita difitnah banyak. Dilihat nih orang ngumpul mulu, duduk mulu, makan. Hah? Apalagi habaib? Haul maulid, ahlil, taklim, muter aja. Makan. Kapan kerjanya nih orang? Hah? Lupa dikit-dikit makan. Dibenci dia. Makanya inti jangan seperti dia, biarin aja capek. Emang bener duitnya banyak, emang jadi nikmat. Nikmat tuh yang inti nikmatin. Nih maaf, duit inti 100 juta, 200 juta. Yang inti baru jajanin kan 20.000 itu nikmat inti. Yang ono belum, mati inti, bini inti kawin lagi. Yang lo kumpulin ada nih buat lakinya. Apalagi tuh musuh inti dulu. Sama bini begitu juga, dikumpulin gelang yang banyak, dinikmatin kagak, dipakai kagak, buat investasi. Bagus, nggak apa-apa, keburu mati. Lakinya kawin lagi. Ketemu tuh gelang ada di bawah, di pojokan laci. Dijual sama dia buat kawin lagi. Dikubur tangan keluar, nggak sudi. Sak begitu masa. Ya. Bukan nggak boleh gitu. Itu sekedar, jadi kalau kita tahu, ya nggak dibawa mati. Ya, bawa mati yang kita usahakan itu amal
soleh. Tapi kalau memang Allah berikan pada waktunya ente dikasih rezeki yang banyak, terima alhamdulillah. Karena ente tahu agama mulai digunakan kepada hal-hal yang jadi manfaat. Itu harus begitu. Kalau kagak, ente kaget ntar megang duit. Mau kemana nih? Dikasih kaya nggak siap. Nggak ada pendidikan agama, akhir berfoya-foyang. Jadi tuntutan Allah Ta'ala dihisap di alam akhirat. Itu kan yang berat. Paham ya? Bukan Islam nggak ngolin kaya. Kaya nggak apa-apa. Boleh saya bilang. Tapi udah siap. Itu udah siap belum? Kalau udah siap waktunya dikasih. Kalau emang nggak siap sampai terima kasih sama Allah Ta'ala. Anda yang nanti duluan masuk surga ketimbang orang yang lain. Apa mau ditanya? Duit kagak. Mau meninggal utang di warung banyak lagi. Bininya masih kegadai. Orang di ngutang. Mau kawin kan 500.000 tuh bayar. Ya, saya terima. Ada kan ya? Boleh. Boleh. Dengan saya terima kasih dengan utang pada istri saya 500.000. Pas kawin belum dibayar-bayar. Kan kegade itu bini. Kita yang bayarin. Hah? Iya, boleh pakai sah. Aja nanti udah habis indahnya kan belajar. Udah saya yang bayarin ntar. Ya, mau ditanya sebentaran dulu deh. Izinkan saya pala asal nongol dikit deh. Maki-maki. Ya. Nah, itulah urusan dunia. Kita ini berantem kan urusan dunia. Makanya Nabi kan dalam hadisnya sering diungkapin nama kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi nggak takutin umatnya syirik, enggak. Seburuk-buruknya ente tetap aja ada bencana apa yang disebut nama Allah. Ente hakikatnya nuraninya tetap ke Allah sebab ente ciptaan Allah bisa dibohongin walaupun kalian mendustai Allah, berpaling dari Allah, tetap ente ciptaan Allah. Mau gimana juga teriaknya Allah. Takutnya ntar mau mati Allah. Cuma kita nggak tahu aja dia mau mati gimana. Tapi takutnya dia mau Allah Ta'ala. Paham ya? Fir'aun aja gimana segimana nyebengnya si Fir'aun ceritanya luar biasa. Mau mati? Kembalinya mau ke siapa? Udah tahu. Tapi udah telat. Nah ini urusannya. Paham ya? Mati. Cuma kita nggak lihatnya. Kalau lihat begitu taubat gitu semuanya. Oh ya. Masih begitu. Orang tetap nggak bisa dibohongin. Hamba Allah, makanya Allah nyatakan Rasulullah yang aku takutkan mereka berebut tidak penggulingan khalifah, apa dibilang khalifah bukan khalifah ya, bani-bani dia tuh ya. Emang apaan? Urusan dunia. Makanya kadang selesai cuma masalah 500 tahun ini habis. Perang dunia 1, 2 urusan apa ya? Bahkan antar kita bertikai, bahkan adik kakak yang satu perut keluar berantem gara-gara dunia. Jangan. Yang perebutin jadi bangking. Mati lu, ditanya sama Allah Ta'ala. Gitu aja udah hidup, jadi gak terlalu. Wal hiris tuh, takus. Ala tanmiyatiha. Ya, atas menumpuk. Ditumpuk-tumpuk, rakus banget, ditumpuk-tumpuk. Dihitung-hitung. Dipakai kagak. Ini baju kondangan nih. Ini bini nih. Baju kondangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangannya lebih susah. Kayak kaki udah 10. 11. Banyak gitu. Tumpuk-tumpuk, pamer-pamer, artis-artis tuh banyak begitu tuh, koleksi ya, numpuk bahasanya. Wal itina bihifziha, memperhatikan yang dijaganya, yang dipeliharanya tuh, dirawat. Mati, kepake nggak? Kagak. Lakinya girang, wah lumayan, dikawin lagi 3 nih, tinggal bagi-bagi aja nih, yang 6 belahan 4 gaun buat dia. Bininya mati bilang lagi. Paham deh ya. Nah, rekaman langsung nih maksudnya. Lakun tataro. Paham ya? Tadi yang udah terangin ya. Itu orang nyari dunia tuh sebenarnya itu nyesek. Pusing itu nggak tahu. Inti bisa ngaji alhamdulillah. Atau yang dari pagi pulang lagi sore malam lagi pulang begitu. Nggak ada waktu buat ngaji, nggak ada waktu buat yang lain dan sebagainya begitu. Ya Allah. Kalau kaya aja tuh tetap nggak enak, capek dia. Paham ya? Apalagi kagak jadi HP-HP. Ini dikasih tahu nih yang berhasil. Sebenarnya tetap aja diberhasil. Ya. Lakun tataro dalika yadidu bi ad'afin kasirah alamahum fihi min ladzati tanum bid dunya in kana sama lazzah. Kalau engkau melihat, sungguh engkau melihat itu yang demikian itu bertambah, berlipat-lipat, banyak atas apa yang mereka usahakan dari kelezatan, kenikmatan di dunia, ya in kanat sama ladzah, jika di sono emang ada kelezatan, itu aja nggak ada lazatnya aja tuh capek mereka usahakan. Kalau tahu, nih makanya dikasih tahu.
Bukan film, bukan itu, bukan film karton, bukan. Kehidupan. Inti segini aja capek, apalagi tuh yang pulang pagi ketemu pagi. Emang benar berharta dia, capek gak? Capek. Itu kalau ada sisi kelezatan di situ, kalau nggak ada, ini nikmat dia, tetap ditanya di akhirat, apalagi nggak jadi kenikmatan. Lu bayangin. Yang cuma ujung-ujungnya sakit. Yang dikumpulin habis buat pengobatannya. Selesai. Hisab menanti. Syukur nanti. Alhamdulillah. Udah begini aja. Kalau nanti waktunya dititipkan harta sama Allah Ta'ala diamanatkan, jalanin sebaik-baiknya. Kalau nggak begini juga, alhamdulillah. Sampai sini, sampai sekarang, alhamdulillah. Bisa gede-gedein anak-anak kita kan? Iya kan? Segini-gini aja, andai kata. Paham ya? Lo kayaknya nggak ada maju-majunya. Ini kata orang dunia, lo ngaji nggak ada maju, begitu-begitu aja. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Begini hari tuh, gue dari nggak kawin, kawin, punya anak tuh. Tapi gue nggak ninggalin ngaji sekarang. Alhamdulillah, bisa baca Quran, gue bisa itu aja udah. Paham ya? Lo yang gue liatin ninggalin ngaji begini-begini, sama juga sama gue. Anda kata lo kaya, mobil lo udah 3, gue cium tangan lo, nggak ada peduli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo bakal dihisap sama Allah Ta'ala, gue dikitan. Kagak sama sama gue. Begitu-gitu juga. Udah lama nggak ngaji, ngojek juga sama gue. Gue masih ngaji. Itu yang perlingnya. Apapun kerjaan selagi halal, silakan. Cuma kalau nggak jadi apa-apa gimana? Ini yang jadi. Jadi ini ya dipermasalahkan. Permasalahkan dalam arti bakal dihisab. Tapi kalau nggak jadi apa-apa itu. In kana samma laza, di sana ada kelezatan. Kalau kagak, udah makanya dibilang apa? Wa yakfika jaziran an mahabbati dunya. Cukup udah cegah cukup sudah bikin pencegahan, larangan daripada mencintai dunia. Jangan, dunia bukan untuk dicintai. Kita usaha untuk niat untuk ibadah. Gue kerja, gue ngojek, gue dagang, gue ini selagi itu halal di mata Allah Ta'ala, kerjakan. Niat untuk apa? Lancarkan ibadah kita. Bener kan? Kita mau ada uang tambah, mau ngapain? Umroh, haji. Umroh pakai daun, pakai duit. Pakai duit. Ibadah pakai duit. Nanti beli kokok pakai apa? Semua pakai duit. Duit memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit. Cari duit yang halal. Tapi niat tadi buat apa? Ibadah. Kasih makan istri? Ibadah. Kasih makan anak? Ibadah. Apalagi ibadah anak kita masukkan ke agama. Udah nggak apa-apa. Dunia boleh. Cuma ingat, jangan dijadikan cinta. Karena kalau cinta dikejar sampai mati, agama ditinggalin. Paham ya? Wa muzahidan fiha, dan zuhud. Ya, zuhud tuh bukan nggak boleh kaya ya. Zuhud itu dunia tuh di tangannya, paham nggak? Andai kata kehilangan nggak jadi gundah, nggak ngejar-ngejar. Kalau memang Allah titipin ini jadi kaya, biasa aja, nggak ngaruh. Zuhud begitu. Kalau inti kan wah, dari pagi sampai ini ninggalin sembahyang, ninggalin ini, nyari dunia, miskin-miskin juga tuh namanya tuh bukan zuhud tuh namanya, cinta Ingat, cinta dunia balikan namanya zuhud. Ya, orang cinta dunia tuh nggak mesti ada orang kaya inti bilang cinta dunia, salah. Banyak orang kaya. Sidina Utsman kaya. Sidina Abdurrahman bin Auf kaya. Dagang, gede ibaratnya. Kayak punya Carrefour gitu, semerokot gede. Tapi ketika hayya 'alas shalah, jangan hayya shalah. Allahu Akbar. Bahkan sebelumnya. Wah, 15 menit lagi mau adzan zuhur. Ditutup sama mereka. Paham ya? Karena yang kasih laku, yang kasih pelanggan, tutup tuh, lihat. Semakin kaya dikasih. Boleh gak? Boleh, Allah titipin. Dia tahu jalannya. Silakan gak apa-apa, nikmatin. Tapi kalau jadi murka Allah, mendingan begini aja. Karena andai kata kita ditanya, lebih dikit. Paham ya? Lebih ringan daripada banyak. Tapi kalau nanti banyak ditipin Allah Ta'ala, bisa cepat inti masuk surga, silahkan. Makanya doa begitu. Kaya aja. Kasih kaya nggak bisa amanat akhirnya. Na'udzubillah. Mau kawin aja. Bisa gak? Mau jaga. Mau nyari aja mau 3. Bisa gak? Kalau udah bisa kayak gue nggak apa-apa. Jadi kan ujung-ujung wallahu a'lam bisawab. Karena di guru Anda udah datang. Ya. Gak kita ya, jadi Anda tutup ya supaya ntar yang cerita. Udah ya, saya kasih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana.